A. Profil pelajar Pancasila berkebinekaan global ditunjukkan melalui pembahasan karya sastra tradisional bernalar kritis, ditunjukkan melalui analisis dan evaluasi karya mandiri, ditunjukkan melalui kegiatan refleksi atas teks. Dan yang B. Capaian pembelajaran dan indikator. Capaian pembelajaran, peserta didik menulis berbagai teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur dan menuliskan tanggapannya terhadap paparan dan bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Dan yang ada indikator, yaitu peserta didik mampu menyampaikan argumen yang logis, kritis, dan kreatif secara individual maupun kelompok, serta mampu mempresentasikan hasil penyusunan teks prosedur sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur. Peserta didik dapat menjadikan teks prosedur berdiferensiasi berdasarkan minat dan bakat. Dan yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat merancang teks prosedur yang akan mereka lakukan dalam kelompok berdasarkan minat dan bakat yang mereka miliki dengan benar. Dan yang kedua, peserta didik dapat menyajikan teks prosedur dalam bentuk tulisan, infografis, dan audiovisual dengan cermat. Adapun elemennya yaitu yang pertama ada menulis dan yang kedua ada berbicara. Dan yang materi pembelajaran ini yaitu hakikat atau pengertian teks prosedur, yang kedua ciri-ciri teks prosedur, dan yang ketiga ada struktur teks prosedur. D. Ada pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Pendekatan TPEC, model pembelajaran PGBL atau Project Based Learning, dan yang ketiga ada metode ceramah, diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Dan yang E, media, alat, bahan, dan sumber belajar. Medianya di sini PowerPoint, laptop, dan LKPD. Bahannya ada modul bahan ajar, video pembelajaran, dan teks prosedur. Sumber belajarnya di sini ada dari video YouTube. Dan di sini ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendahuluan. Deskripsinya, peserta didik menjawab salam pembuka saat guru masuk ke dalam kelas atau spiritual, santun, dan komunikasi. Yang kedua, guru menanyakan kabar peserta didik atau peduli komunikasi. Dan yang ketiga, salah satu peserta didik memimpin doa untuk memulai pembelajaran diikuti guru dan peserta didik yang lainnya. Itu masuk ke dalam religius. Dan yang keempat, guru mengecek kehadiran peserta didik dan mengkondisikan diri untuk siap belajar. Yang kelima, peserta didik dan guru menyanyikan bersama lagu nasional Indonesia Raya, itu nasionalisme atau PPK. Yang keenam, peserta didik dan guru melakukan kegiatan relaksasi dengan melakukan senam, peregangan versi duduk. Dan yang ketujuh, peserta didik bersama guru mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman peserta didik saat mempelajari materi pada pertemuan sebelumnya. Yang kedelapan, guru memberikan motivasi kepada siswa tentang pentingnya materi pada hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, 9 peserta didik membacakan tujuan pembelajaran, materi yang akan dipelajari, dan kegunaan yang dapat diperoleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Alokasi waktu dari pendahuluan ini adalah 10 menit. Dan kegiatan kedua yaitu kegiatan inti dengan deskripsi. Yang pertama, guru menayangkan video teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, guru dan peserta didik bertanya jawab tentang video tersebut dan mengaitkannya dengan materi pembelajaran hari ini. Yang ketiga, guru menyampaikan materi pembelajaran berdiferensiasi, produk dan capaian pembelajaran yang diharapkan. Yang keempat, peserta didik mendapat umpan balik dari guru mengenai bentuk penyajian teks prosedur berdiferensiasi mendesain perencanaan produk. Yang kelima, berdasarkan aransemen diagnostik pada pertemuan sebelumnya, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan minat dan bakatnya. Dan yang keenam, peserta didik yang masuk kelompok artikel menyusun dan mengembangkan topik yang akan mereka buat teks prosedur dalam bentuk tulisan atau artikel. Yang ketujuh, peserta didik yang masuk kelompok visual menyusun teks prosedur yang akan mereka buat dalam bentuk
infografis, literasi, dan terdiferensiasi. Yang ke-8, peserta didik yang masuk kelompok video, tutorial menyusun teks prosedur, membuat suatu yang akan mereka buat dalam bentuk video tutorial atau mempraktekannya di depan kelas. Dan yang terakhir yang 9, peserta didik yang masuk kelompok kinesthetik, mengorganisasikan anggota kelompok dengan kegiatan PBB yang akan mereka lakukan, menyusun jadwal pembuatan. Dan yang terakhir, yang ke-10, peserta didik menguraikan struktur teks prosedur dalam LKPD yang setelah disisipkan. Alokasi waktu dari kegiatan inti ini adalah 60 menit. Dan G ada penilaian. Yang pertama, teknik penilaian. A. Sikap. Observasi saat pembelajaran tentang sikap kritis, kerjasama, dan komunikatif. Yang B. Pengetahuan pada saat post-test. Yang C. Keterampilan. Memberikan penilaian terhadap hasil jawaban peserta didik pada soal di LKPD. Sebelum saya menutup presentasi hari ini, perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan saya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang.